Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem pengendalian organisasi multinasional. Saya sendiri, Dikti Fitriana, ingin menjelaskan mengenai perbedaan budaya dalam sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional. Tidak ada suatu sistem pengendalian manajemen yang dianggap mutlak yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sistem pengendalian manajemen tergantung dalam konteksnya masing-masing. Sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional ini hampir sama dengan sistem pengendalian manajemen organisasi domestik. Yang membedakan hanya sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional ini lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pengendalian manajemen organisasi domestik. Dalam sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional ini tidak hanya melihat dari aspek dimensi fungsi dan lini produk saja, tetapi juga aspek geografi. 3 permasalahan yang khusus dalam sebuah organisasi global. Yang pertama, perbedaan budaya, yang kedua, harga transfer, dan yang ketiga, perbedaan nilai tukar mata uang. Saya sudah menjelaskan perbedaan budaya, yang kedua harga transfer akan dijelaskan oleh teman saya Juwairiyah, dan perbedaan nilai tukar mata uang akan dijelaskan oleh teman saya Fahmi. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya nasional menurut Merchant dan Wim adalah program kolektif pikiran yang membedakan anggota dalam satu kelompok atau masyarakat dengan masyarakat lain. Dengan demikian, konsep kebudayaan nasional pada dasarnya mengakui bahwa orang yang memiliki latar budaya berbeda cenderung memiliki reaksi dan sistem pengendalian manajemen yang berbeda pula. Jadi, dari negara Indonesia saja ini sudah terdiri dari banyak budaya yang berbeda-beda, apalagi dalam lini lintas negara. Ini sangat berbeda dalam kebudayaan. Nah, ini memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda pula dari sistem pengendalian manajemen organisasi domestik biasanya. Kemudian 4 dimensi budaya menurut Great Forsyth. Yang pertama, dimensi individualisme. Dimensi individualisme ini bertentangan dengan sistem dimensi kolektivisme. Organisasi melihat diri mereka sebagai suatu individu atau bagian dari suatu kelompok. Dalam dimensi individualisme ini, kepentingan individualis lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok. Ini terjadi pada negara individualis yang sangat tinggi, yaitu negara Amerika, Australia, dan Inggris. Sedangkan untuk budaya kolektivisme ini cenderung mengakui bahwa kepentingan kelompok ini lebih penting di atas kepentingan individu yang tinggi terjadi pada negara Arab Saudi, Venezuela, dan Peru. Dimensi jarak kekuasaan berkaitan dengan aspek keterjangkauan dari masyarakat dalam kekuasaan institusi atau organisasi mendistribusikan secara merata. Jarak kekuasaan ini mencerminkan kekuasaan yang rendah terjadi pada siapa dan yang paling tinggi terjadi pada siapa. Ini yang paling membedakan yang sangat tinggi ini terjadi pada negara Filipina, Venezuela, dan Meksiko. Ini terjadi pemerataan, bisa dikatakan pendapatan yang tidak merata, yang sangat tinggi. Dimensi jarak kekuasaan yang rendah terjadi pada negara Israel, Denmark, dan Australia. Dimensi ketidakpastian merujuk pada sejauh mana seorang merasa tidak nyaman oleh keadaan ketidakpastian. Situasi yang mereka hadapi ini sangat tidak jelas. Dimensi penghindaran ketidakpastian yang tinggi ini dilakukan oleh negara Jepang, Portugal, dan Yunani. Negara ini, Jepang, Portugal, Yunani ini berusaha untuk menghindari situasi yang tidak pasti. Sedangkan dimensi penghindaran ketidakpastian yang rendah terjadi pada negara Singapura, Hong Kong, dan Denmark. Ya, di mana ketidakpastian dalam negara Singapura, Hong Kong, dan Denmark ini tidak terlalu dipentingkan. Mereka berani untuk mengambil situasi ketidakpastian ini.
dimensi maskulinitas, berkaitan dengan hak untuk berprestasi, ketegasan, dan kesuksesan materi sebagai penekanan pada hubungan kesederhanaan kualitas hidup. Keempat dimensi ini dirasa tidak cukup untuk aspek budaya nasional. Ini hal berusaha untuk mencari lagi perbedaan budaya. Yang pertama ini budaya berkonteks rendah, di mana orang melaksanakan bisnisnya dengan bernegosiasi seefisien mungkin. Dalam negara ini tidak terlalu mementingkan kebudayaan. Kebudayaan ya ada, tapi dianggap itu tidak bermasalah dalam perusahaan ini. Dilakukan oleh negara Jerman, Swiss, Skandinavia, Amerika Utara, dan Inggris, yang kemudian budaya berkonteks tinggi, di mana perusahaan membangun hubungan pribadi sebelum mereka membangun sebuah perusahaan. Dalam negara ini itu bersifat ritual. Negara-negaranya ini sangat mementingkan budaya-budaya dari nenek moyang mereka sebelumnya. Ini terjadi pada negara Cina, Korea, Jepang, dan Saudi Arabia. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya mengenai harga transfer akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwairiyah, NIM 7211417075. Di sini saya akan memaparkan mengenai harga transfer. Jadi harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu perbedaan terbesar dalam manajemen pengendalian operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi domestik, penentuan harga transfer hampir sama seperti yang sudah dibahas pada konsep harga transfer sebelumnya. Namun pada konsep luar negeri diperlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan agar sampai kepada suatu harga transfer. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah perpajakan, kemudian peraturan pemerintah, yang ketiga adalah tarif, kemudian pengendalian devisa, yang kelima adalah akumulasi dana, dan yang terakhir adalah joint venture. Yang pertama adalah perpajakan. Jadi, tingkat pajak penghasilan efektif dapat memiliki perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara asing. Nah, sistem harga transfer memungkinkan pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan perusahaan yang digabungkan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah. Nah, jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalkan laba pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tinggi. Meskipun demikian, otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer tersebut dihitung. Kemudian yang ketiga adalah tarif. Nah, tarif di sini seringkali dipungut berdasarkan persentase tertentu dari nilai import suatu produk. Semakin rendah harga produk tersebut, maka semakin rendah pula tarif yang akan dikenakan. Nah, timbulnya tarif ini biasanya memiliki hubungan terbalik dengan timbulnya pajak pendapatan di dalam harga transfer. Nah, untuk harga transfer internasional biasanya lebih didasarkan pada pajak penghasilan daripada tarif. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian devisa. Nah, beberapa negara membatasi jumlah devisa yang tersedia untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Dalam hal ini, harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan untuk memasukkan komoditas tertentu dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah akumulasi dana. Nah, perusahaan mungkin ingin mengakumulasikan dananya di satu negara tertentu daripada di negara lain. Harga transfer adalah salah satu cara untuk mengalihkan dana tersebut ke dalam atau ke luar negara tertentu. Dan yang terakhir adalah joint venture. Nah, joint venture ini memberikan kompilasi tambahan dalam harga transfer. Andai kata sebuah perusahaan Amerika Serikat mempunyai operasi joint venture di Jepang dengan perusahaan lokal Jepang, jika kemudian perusahaan induk Amerika Serikat membebankan harga lebih tinggi bagi komponen yang dikirimkan ke Jepang, kemungkinan mitra joint venture Jepang akan menolak harga tersebut karena harga tersebut akan memperkecil laba dari operasi perusahaan dan mengakibatkan bagian keuntungan dari mitra joint venture Jepang tersebut juga semakin kecil. Kemudian yang selanjutnya akan saya bahas adalah penggunaan metode harga transfer dari pertimbangan hukum. Nah,
Hampir semua negara melakukan beberapa pembatasan pada fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi anak-anak perusahaan di luar negeri. Nah, alasannya di sini adalah untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak penghasilan di negara tuan rumah atau di negara sendiri. Nah, bagian 482 Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat memberikan aturan untuk menentukan harga transfer pada penjualan antar anggota dari kelompok yang sepengendali. Nah, metode-metode harga transfer untuk perusahaan sepengendali yang dapat diterima disusun menurut prioritasnya yang paling penting. Yang pertama adalah metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Kemudian yang kedua ada metode harga jual kembali, dan yang ketiga adalah metode biaya plus. Jadi yang pertama adalah metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Harga yang wajar dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multinasional dan pelanggan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Hal-hal yang dapat mempengaruhi harga di sini adalah yang pertama kualitas produk, kemudian syarat penjualan, tingkat pasar dan wilayah geografis di mana barang tersebut dijual. Kemudian untuk diskon jumlah, penyisian promosi, dan kerugian khusus yang diakibatkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang dan selisih kredit tidak diperhitungkan dalam metode ini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode harga jual kembali. Nah, bila tidak ada penjualan yang diperbandingkan, metode berikutnya yang digunakan adalah metode harga jual kembali. Dalam metode ini, wajib pajak bekerja mundur dari penjualan final pada saat kekayaan yang dibeli dari perusahaan afiliasi dijual kembali dalam sebuah penjualan tidak sepengendali. Nah, harga jual kembali ini dikurangi dengan persentase markup yang semestinya berdasarkan penjualan tidak sepengendali oleh afiliasi yang sama atau oleh penjualan yang lain yang menjual barang yang sama di pasar yang dapat diperbandingkan. Nah, peraturan meminta metode ini digunakan ketika yang pertama adalah jika tidak tersedia penjualan tidak sepengendali yang sebanding. Kemudian yang kedua adalah penjualan kembali dilakukan dalam jangka waktu wajar sebelum atau sesudah pembelian antar perusahaan sepengendali. Kemudian yang ketiga adalah penjualan kembali tidak menambahkan nilai yang berarti kepada barang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah metode biaya plus. Nah, menurut metode biaya ini yang menjadi prioritas terendah antara ketiga metode yang diuraikan sebelumnya. Nah, titik awal untuk menentukan harga wajar adalah biaya untuk memproduksi produk dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Nah, ke dalam biaya ini ditambahkan laba kotor yang wajar yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari biaya yang didasarkan pada penjualan tidak sekendali yang serupa yang dilakukan oleh pihak penjual antar penjual lain atau tingkat yang berlaku untuk industri tertentu. Selanjutnya yang tiga adalah metode biaya plus. Nah, menurut metode ini adalah yang menjadi prioritas terendah di antara ketiga metode yang diuraikan. Titik awal untuk menentukan metode harga ini yang wajar adalah biaya untuk memproduksi produk dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Dalam biaya ini ditambahkan laba kotor yang wajar yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari biaya dan didasarkan pada penjualan tidak sepengendali yang serupa dan dilakukan oleh pihak penjual antar penjual lain atau tingkat yang berlaku dalam industri tertentu. Dari sudut pandang pengendalian manajemen, terdapat dua implikasi penting dari bagian 482 atau Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat yang pertama adalah meskipun terdapat pembatasan hukum, terdapat fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer yang masih terdapat cukup ruang gerak dalam pembatasan ini. Kemudian yang kedua adalah dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat mendikte jenis-jenis harga transfer yang harus ditetapkan. Selanjutnya adalah kepentingan minoritas. Nah, sewaktu-waktu kepentingan minoritas ini ikut terlibat. Fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian yang adil dari laba perusahaan. Dalam kasus ini, anak perusahaan harus sebisa mungkin melakukan transaksi secara wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara
mata uang suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar itu berpatokan pada nilai ekspor impor atau tingkat inflasi. Ya, yang menentukan 3 faktor penentu dalam nilai tukar. Sentimen pasar itu contohnya itu terhadap tingkat suku bunga yang ditentukan bank sentral. 2, lajur inflasi dan perputaran mata uang. 2, faktor teknis. Faktor teknis di sini itu dilihat dari cat harian ataupun cat bulanan mingguan yang dapat dilihat di platform pasar keuangan. Ya, 3 itu faktor fundamental. Faktor fundamental sendiri bisa berupa inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebijakan ekonomi suatu negara, dan tingkat hutang suatu negara. Ya masuk ke faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang. Ada 6, yaitu neraca pembayaran, lajur inflasi, tingkat pendapatan relatif, suku bunga, ekspektasi, jumlah uang beredar. Ada 3 sistem nilai tukar saat ini. Yang pertama, kurs tetap. Kurs tetap ada 2 dampak, ke positif dan negatif. Yang positif itu kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit. Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar uang sehingga tetap dan stabil. Pemerintah memegang peran penuh dalam pengawasan transaksi devisa. Yang terakhir, kepastian nilai tukar sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Ya, yang negatifnya itu cenderung cadangan devisa harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas, kurang fleksibel terhadap perubahan global, penetapan kurs yang rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor. Yang 2 itu kurs mengambang terkendali. Sama ada dampak positif dan negatif. Mampu menjaga, yang positif itu mampu menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran suatu negara, adanya aktivitas MDMS dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan mampu menstabilkan nilai tukar dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Devisa yang diperlukan tidak sebesar yang dibutuhkan pada nilai tukar tetap, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Yang negatifnya itu yang pertama, devisa harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menentukan kurs. 3, tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran. 4, neraca kurs yang terjadi pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya. Yang ketiga, kurs mengambang bebas. Sama ada dampak positif dan negatifnya. Cadangan yang positif, pertama, cadangan devisa lebih aman. Persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar. Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir. Tidak ada batasan falas. Yang terakhir, equilibrium pasar uang. Yang negatif, ada praktik spekulan semakin bebas. Penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya mapan. Ya, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, saya Andi Kurniawan Kristanto, NIM 176 akan melanjutkan presentasi di slide selanjutnya, yakni mengenai pengendalian manajemen proyek. Hakikat proyek.
Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Proyek ini seperti proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar, itu turbin, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audit, dan lain sebagainya. Sebuah proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum dari apa yang harus dikerjakan dan menyetujui taksiran jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, perbandingan dengan operasi rutin. Di sini ada banyak sekali perbandingannya. Yang pertama ada sasaran tunggal. Sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal, sedangkan operasi rutin mempunyai banyak tujuan. Yang kedua ada struktur organisasi. Dalam banyak kasus, organisasi proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional, dan sistem pengendalian manajemennya bertumpang tindih dengan sistem pengendalian manajemen organisasi tersebut. Yang ketiga adalah fokus pada proyek. Pengendalian fokus pada proyek yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada biaya yang optimum. Sebaliknya, pengendalian manajemen dari operasi rutin berfokus pada kegiatan dalam suatu periode tertentu, seperti 1 bulan, terus berlaku untuk semua produk yang dikerjakan dalam jangka waktu tersebut. Yang keempat, perlunya trade-off. Proyek biasanya melibatkan trade-off antara ruang lingkup, scope, jadwal atau schedule, dan biaya. Biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup proyek. Jadwal dapat dipersingkat dengan menimbulkan biaya lembur. Trade-off yang serupa terjadi dalam operasi rutin, tetapi mereka bukan merupakan kegiatan sehari-hari yang umum di dalam organisasi semacam itu. Yang kelima adalah standar yang kurang handal. Standar kinerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin. Meskipun spesifikasi dari suatu proyek dan metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek lain, rancangan proyek secara harfiah dapat digunakan satu kali. Kemudian yang keenam, seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan. Seringkali rencana proyek cenderung berubah secara drastis. Kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta-fakta tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketujuh, ritme yang berbeda. Irama atau ritme dari proyek berbeda dengan operasi rutin. Kebanyakan proyek dimulai dari kecil, meningkat sampai aktivitas puncaknya, dan kemudian menurun dengan semakin dekatnya penyelesaian, hingga akhirnya harus dilakukan hanyalah pemberesannya. 8. Pengaruh lingkungan yang besar. Sebuah proyek cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal jika dibandingkan dengan operasi rutin yang terdapat di dalam sebuah pabrik. Contohnya, proyek konstruksi yang dilaksanakan di luar biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya di tempat ia bekerja. Yang terakhir, adanya pengecualian. Perbedaan ini tidak terlihat jelas sebagai sebuah usaha seperti perusahaan percetakan menghasilkan produk akhir yang tidak sama, tetapi fokus pengendalian manajemen pada organisasi seperti ini adalah pada totalitas kegiatan selama 1 bulan atau satu periode tertentu, bukan pada tiap-tiap kegiatan. Slide selanjutnya yakni lingkungan pengendalian. Yang pertama, struktur organisasi proyek. Ada organisasi matriks dan evolusi struktur organisasi. Organisasi matriks, jika para anggota suatu tim ditarik dari organisasi yang mensponsori, mereka akan mempunyai 2 atasan. Yang pertama manajer proyek dan yang kedua manajemen departemen fungsional tempat mereka bertugas secara permanen. Evolusi struktur organisasi, yakni jenis personel dan metode manajemen yang berbeda mungkin tepat untuk dilaksanakan dalam berbagai tahapan proyek. Cocok seperti tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, arsitek, insinyur. Tahap pelaksanaan proyek, peran utama adalah manajemen produksi. Tahap akhir, pekerjaan sudah berkurang dan tugas utama barangkali adalah mengupayakan penerimaan sponsor. Yang kedua, hubungan kontraktual. Ini ada harga tetap dan kontrak penggantian biaya. Dalam kontrak
kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu dengan harga tertentu. Biasanya ada denda penalti jika pekerjaan ini tidak diselesaikan dengan spesifikasi atau jadwal yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Dalam suatu kontrak pengendalian biaya, sponsor setuju untuk membayar biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Yang ketiga, ada struktur informasi. Ada paket kerja dan perkiraan biaya tidak langsung. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat, sebulan atau lebih. Sedangkan biaya tak langsung, aktivitas ini tidak mempunyai hasil keluaran yang terdefinisi. Oke, slide selanjutnya yakni perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencana proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Hakikat perencanaan proyek. Rencana awal terdiri atas 3 bagian, yakni lingkup, jadwal, dan biaya. Bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan. Bagian jadwal menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan, dan bagian biaya atau cost dinyatakan dalam anggaran proyek, biasanya disebut anggaran pengendalian. Analisis jaringan. Setiap teknik mempunyai 3 langkah pokok. Yang pertama, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi saling ketergantungan antar paket pekerjaan. Dan yang ketiga, menghitung jalur kritis. Secara kolektif, hal tersebut adalah teknik untuk analisis jaringan kerja atau network analysis. Selanjutnya, memperkirakan biaya. Perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang produksi karena proyek kurang terstandarisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangannya. Meskipun demikian, jika kontraktor telah melaksanakan pekerjaan yang sama di waktu yang lain, biaya yang timbul dalam paket pekerjaan ini akan memberikan titik awal yang menaksir biaya proyek baru. Selanjutnya ada penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati jadwal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. Anggaran pengendalian merupakan penghubung yang penting antara perencanaan dan pengendalian kerja. Anggaran mencerminkan ekspektasi dari sponsor tentang berapa biaya akan dikeluarkan untuk proyek tersebut. Selanjutnya ada aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas lain tetap dikerjakan, seperti bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, terus wawancara awal dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek secara keseluruhan. Oke, slide selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Pada tahap akhir perencanaan proyek, umumnya akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang memiliki tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang teridentifikasi. Jadwal akan memperkirakan waktu bagi setiap aktivitas, dan anggaran akan menginformasikan perkiraan biaya dari setiap bagian pokok proyek. Informasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk keuangan. Jika sumber daya akan digunakan dalam pekerjaan tersebut disebut dengan istilah non-moneter, seperti jumlah hari yang kerja dibutuhkan. Pengendalian anggaran menyatakan biaya secara moneter hanya bagi kumpulan yang cukup besar dari masing-masing paket pekerjaan. Selanjutnya ada hakikat laporan. Manajer memerlukan 3 jenis laporan keuangan yang berbeda satu sama lain, yaitu laporan kendala, laporan kemajuan, dan laporan keuangan. Laporan kendala melaporkan baik masalah yang sudah terjadi dan masalah yang belum terjadi yang sudah diantisipasi. Ketika menjadi masalah yang kritis, laporan ini harus segera disampaikan kepada manajer sehingga manajer dapat mengambil tindakan yang tepat.
Laporan kemajuan yaitu laporan yang dibuat dengan membandingkan antara jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan. Dan biaya-biaya pekerjaan yang telah selesai, mereka memuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Sedangkan laporan keuangan adalah laporan akurat yang mempunyai biaya proyek yang harus disiapkan sebagai dasar untuk pembayaran setiap termin kemajuan pekerjaan jika itu merupakan kontrak penggantian biaya. Laporan ini dirasa kurang penting dalam pengendalian manajemen jika dibandingkan dengan informasi kasar. Selanjutnya, kuantitas laporan digunakan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan mengenai informasi telah terpenuhi. Terkadang dalam hal ini, seorang akuntan itu menyajikan laporan yang melebihi batas maksimal dari laporan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Akibatnya, waktu manajer ini terbuang sia-sia hanya untuk membaca laporan yang dirasa tidak perlu oleh seorang manajer. Nah, dalam hal ini, manajer yang sudah expert ini dapat mengetahui mana saja laporan yang sangat penting dan laporan yang terlalu tidak penting untuk dibaca. Kemudian persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal laporan. Dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya yang telah direncanakan sebelumnya. Merangkum kemajuan. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan seringkali dilakukan oleh milestone yang ditentukan telah dicapai. Jadi, sistem biasanya memiliki beberapa metode pengumpulan tiap-tiap paket pekerjaan yang memberikan pengukuran keseluruhan atas pencapaian. Daftar perbaikan. Mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyediakan butir-butir pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Lalu daftar perbaikan inilah yang akan menegosiasi dengan manajer proyek. Selanjutnya adalah penggunaan laporan. Yang pertama adalah laporan kendala. Nah, pada umumnya proyek memiliki banyak laporan kendala. Salah satu tugas manajer adalah menentukan laporan kendala mana yang akan digunakan yang menjadi prioritas paling tinggi. Nah, manajer akan mengabaikan laporan yang berasumsi personel operasi yang akan mengambil tindakan kolektif. Kemudian yang kedua adalah laporan kemajuan. Nah, manajer di sini tidak hanya melakukan pembatasan atas sejumlah titik masalah yang mendapat perhatian mereka secara pribadi, namun juga mencoba untuk menghindari penghabisan waktu untuk mengatasi masalah sehingga tidak ada waktu untuk melakukan analisis atas laporan keuangan. Padahal dengan menganalisis laporan keuangan, manajer dapat mengungkap suatu permasalahan yang tidak diungkap dalam laporan kendala. Kemudian ada sumber informasi informal. Dari revisi, jika sebuah proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan besar bahwa rencana yang dibuat tidak memenuhi satu atau lebih dari ketiga aspek ini. Yang pertama adalah aspek lingkungan, kemudian jadwal, dan biaya. Rencana yang telah direvisi diasumsikan sebagai kinerja yang baik yang diharapkan pada saat ini. Nah, tetapi terdapat bahaya, yaitu manajer proyek persuasi dapat menegosiasikan penambahan yang tidak dibenarkan dalam biaya yang dianggarkan atau dimasukkan ke dalam rencana yang telah direvisi, dan akibatnya adalah penyembunyian insentif yang terakumulasi sampai sekarang. Nah, solusi untuk masalah ini adalah dengan membandingkan biaya aktual terhadap rencana awal maupun rencana yang telah direvisi. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya, audit atas proyek. Dalam banyak proyek, audit atas mutu harus dilakukan pada saat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Jika pekerjaan tertunda, pekerjaan yang salah pada setiap paket pekerjaan dapat disembunyikan. Kesalahan ini akan tertimbun oleh pekerjaan yang berikutnya. Dalam beberapa proyek, audit atas biaya juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek, sedangkan untuk yang lain, audit biaya tidak dilaksanakan
sampai proyek tersebut selesai. Pada umumnya audit dilakukan sembari proyek berjalan. Itu lebih disukai karena dapat mengungkapkan potensi kesalahan yang dapat dikoreksi sebelumnya. Meskipun demikian, para auditor proyek sebaiknya tidak menggunakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan secara berlebih. Dalam tahun-tahun ini, audit internal telah memperluas fungsinya sampai kepada audit operasional. Next, masuk ke evaluasi proyek memiliki dua aspek terpisah. Yang pertama, evaluasi dari kinerja dalam melaksanakan proyek. Apakah proyek tersebut telah terrealisasi atau tidak. Yang dua, evaluasi hasil yang diperoleh dari proyek. Terima kasih.